Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarmu? Semoga kamu sekalian di rumah dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini Pak Mas Guru akan melanjutkan video pembelajaran. Kalau kemarin itu yang diupload adalah miliknya Bu Farida, sudah diberikan teori-teori mengenai perpangkatan pangkat bulat positif. Nah, sekarang Pak Mas Guru akan memberikan contoh dan latihan. Oke, mari kita mulai dari contoh dulu ya. Nah, saya berikan contoh beberapa ya. Ini memang Pak Mas Guru tidak menggunakan PowerPoint, menggunakan papan tulis, sehingga kamu bisa melihat dengan jelas ya. Ureanya nanti lebih panjang daripada menggunakan PowerPoint. Yang pertama, misalnya nyatakan dalam bentuk perkalian. Nah, ini 5 pangkat 6, tentu kita bisa mengubah 5 pangkat 6 ini menjadi perkalian berganda ya anak-anak. 5 pangkat 6 itu artinya bilangan pokoknya 5, pangkatnya 6, sehingga bisa juga dalam bentuk perkalian 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 6 faktor. Yang kedua, kalau negatif 3 pangkat 4. Nah, negatif 3 pangkat 4 berarti bilangan pokoknya adalah negatif 3, pangkatnya adalah 4, sehingga kalau diubah dalam bentuk perkalian akan menjadi negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 sebanyak 4 faktor. Nah, Pak, bagaimana kalau ini pecahan? Kalau pecahan juga sama, misalnya 2/7 pangkat 3, artinya apa? 2/7 itu sebagai bilangan pokok, 3 sebagai pangkat, sehingga kalau diubah dalam bentuk perkalian akan menjadi 2/7 kali 2/7 kali 2/7. Ini sebanyak 3 faktor. Nah, nih yang bawah inilah yang masalahnya ya. Yang bawah ini berbeda dengan yang nomor 2. Berbeda dengan yang nomor 2. Kalau ini negatif 4 pangkat negatif 3 pangkat 4 itu bilangan pokoknya negatif 3, pangkatnya 4. Kalau yang bawah negatif 4 dipangkatkan 5. Nah, itu bilangan pokoknya 4, pangkatnya 5, cuma nanti ureanya begini karena ini tidak masuk di dalam kurung negatifnya, sehingga negatif 4 pangkat 5 berarti negatifnya di luar kurung buka ya, diubah dalam bentuk perkalian 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 5 faktor. Bagaimana anak-anak, sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas kita lanjutkan ke foto berikutnya. Nah, ini ya, misalnya kalau yang nomor 2 ini, hitunglah nilai dari negatif 3 pangkat 4. Saya ulangi seperti contoh tadi, negatif 3 pangkat 4 ya, bilangan pokoknya negatif 3, pangkatnya 4. Ini sama dengan negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Negatif kali negatif positif, negatif kali negatif positif, berarti positif kali positif positif, berarti hasilnya 81 positif atau positif 81. Kalau negatif 3 dipangkatkan 3. Nah, negatif 3 pangkat 3, ini ya negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3, negatif kali negatif positif, positif dikali negatif negatif. Nah, berarti kesimpulannya bagaimana anak-anak? Kesimpulannya kalau bilangan pokok negatif itu dipangkatkan bilangan genap, pangkatnya merupakan bilangan genap, hasilnya positif. Tapi kalau bilangan negatif ini dipangkatkan bilangan ganjil, hasilnya negatif. Nah, sekarang kalau pecahan Pak, pecahan misalnya 2/7 pangkat 3. Nah, ini ya 2/7 kali 2/7 kali 2/7. Pada waktu di SD kamu sudah pernah diajarkan bagaimana mengalihkan bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu kalau dikalikan tidak usah disamakan penyebutnya, cukup langsung dikalikan pembilang kali pembilang kali pembilang. Nah, 2 kali 2 kali 2 8,
7 kali 7 kali 7 343, sehingga akan menjadi 8/343 itu ya. Nah sekarang kita lanjutkan. Nah ini juga urut. Nah ini contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, sederhanakanlah. Nah, kalau kita disuruh menyederhanakan, ada 5 pangkat 4 ditambah 5 pangkat 4 ditambah 5 pangkat 4 ditambah 5 pangkat 4 ditambah 5 pangkat 4. Ingat, ini adalah penjumlahan berganda. Penjumlahan berganda itu akan bisa diubah menjadi perkalian. 5 pangkat 4 ditambah 5 pangkat 4 tambah 5 pangkat 4, 5 tambah 5 pangkat 4 tambah 5 pangkat 4 sebanyak 5 suku. Itu artinya bisa diubah dalam bentuk perkalian, sehingga menjadi 5 kali 5 pangkat 4. 5 dari sini, 5 kali 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 nya dari sini. Ingat, 5 saja itu artinya 5 pangkat 1 kali 5 pangkat 4. Gunakan sifat 1. Sifat 1 itu kemarin yang sudah diupload. A pangkat M kali A pangkat N itu sama saja dengan A pangkat M tambah N. Ingat, bilangan pokoknya sama. A hasilnya juga A. Bilangan pokoknya sama, 5 pangkatnya yang berbeda. 5 pangkat 1 kali 5 pangkat 4 itu artinya 5 pangkat 1 ditambah 4 sehingga menjadi 5 pangkat 5. Paham ya? Oke, lanjut. Nah sekarang contoh yang keempat, sederhanakanlah. Nah sederhanakan masih dalam bentuk penjumlahan, tetapi ada yang dalam bentuk perkalian. 2 pangkat 4 ditambah 7 kali 2 pangkat 4. Ingat, 7 kali 2 pangkat 4 berarti ini ada bilangan dikalikan dengan bilangan berpangkat. Nah ini kok hanya bilangan berpangkat? Oh ya, kita harus memodifikasi. Modifikasinya berapa? Oh berarti di sini depannya 1. Karena 1 dikalikan berapapun hasilnya angka itu sendiri, karena 1 adalah elemen identitas. Nah sehingga di depannya 2 pangkat 4 itu dikasih angka 1. Nah sehingga menjadi 1 kali 2 pangkat 4 ditambah 7 kali 2 pangkat 4. Nah kamu perhatikan di antara 2 suku berikut ini. Dari 2 suku berikut ini yang merupakan hasil perkalian, ini juga hasil perkalian, ada faktor yang sama. Faktor yang sama berapa anak-anak? Faktor yang sama adalah 2 pangkat 4. Ini ada 2 pangkat 4, maka bisa digunakan sifat distributif yang sama dikeluarkan ya. Yang sama dikeluarkan dipakai untuk mengalihkan. Bisa ditaruh di depan, bisa taruh di belakang seperti ini. Oh yang sama ini Pak, oh ini dikeluarkan, taruh di sini. 2 pangkat 4 depannya berapa? 1, depannya berapa? 7. Mengapa seperti itu? Karena kita bisa mengalihkan. 1 kali 2 pangkat 4 ya 1 kali 2 pangkat 4, 7 kali 2 pangkat 4 ya 7 kali 2 pangkat 4 ya. Sehingga kita bisa menjumlahkan faktor yang di depan, yaitu 1 ditambah 7. 1 tambah 7 8. 8 kali 2 pangkat 4. 8 kali 2 pangkat 4. Nah 8 itu bisa diubah menjadi perpangkatan 2 pangkat 3. Jadi 8 itu juga sesuai dengan bilangan pokok ini 2, ini ya berubah 2 pangkat berapa sehingga menjadi 8, yaitu 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Gunakan sifat nomor 1. Nah sifat nomor 1 bagaimana? Bilangan pokok yang sama, kalau dikalikan maka pangkatnya tinggal menjumlahkan sehingga menjadi 2 pangkat 3 tambah 4 sehingga menjadi 2 pangkat 7. Oke, anak-anak kita lanjutkan. Nah, sekarang contoh yang kelima. Contoh yang kelima seperti ini.
5 dulu. Nah, misalnya ini sederhanakan 9 pangkat 15 dibagi 9 pangkat 10 dibagi 9 pangkat 3. Ingat semuanya pembagian. Kalau semuanya pembagian berarti sama kuat, bisa dilakukan dari depan ya, operasinya bisa dilakukan dari depan. Nah, ini menjadi 9 pangkat 15 dibagi 9 pangkat 10 diubah dalam bentuk per. 9 pangkat 15 dibagi 9 pangkat 10 dibagi 9 pangkat 3. Ingat, kita gunakan sifat 2. Kalau bilangan pokok sama dibagi, maka pangkatnya tinggal mengurangi, sehingga 9 pangkat 15 dibagi 9 pangkat 10 menjadi 9 pangkat 15 dikurangi 10. Nanti hasilnya dibagi 9 pangkat 3. 9 pangkat 15 dikurangi 9 pangkat 15 dikurangi 10 menjadi 9 pangkat 5 dibagi 9 pangkat 3. Gunakan lagi sifat nomor 2, bilangan pokoknya sama Pak. Nah, berarti pangkatnya tinggal mengurangi, yaitu 9 pangkat 5 dikurangi 3 sehingga akan menjadi 9 pangkat 2 ya. Jadi kalau bilangan ini dibagi, ini dibagi ya, dilakukan di depan. Paham ya anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh terakhir. Nah, ini contoh yang terakhir. Sederhanakanlah. Nah, kalau ini kamu disuruh menyederhanakan. Bagaimana menyederhanakan? Nah, ini A pangkat 5 dipangkatkan 2 dikalikan B pangkat 3 dipangkatkan 4 dibagi dengan A pangkat 2 dipangkatkan 3 dikalikan B pangkat 4 dipangkatkan 2. Maka kita bisa menggunakan sifat nomor 3. Nah, ini menggunakan sifat nomor 3, yaitu A pangkat M dipangkatkan lagi N, berarti pangkatnya dikalikan. Nah, ini kita gunakan sifat nomor 3 semua ya anak-anak, sehingga menjadi A pangkat 5 kali 2 10, B pangkat 3 kali 4 12, A pangkat 2 kali 3 6, B pangkat 4 kali 2 8. Setelah itu kita bisa mengumpulkan pembagian ini menjadi dengan suku-suku yang dengan faktor-faktor yang sama, yaitu A dengan A, B dengan B. A pangkat 10 dibagi A pangkat 6 dikali B pangkat 12 dibagi B pangkat 8. Maka kita bisa menggunakan sifat nomor 2 lagi. Sifat nomor 2 bagaimana Pak? Nah, sifat nomor 2 tadi kalau dibagi, bilangan pokok yang sama ini dibagi ya, maka pangkatnya tinggal mengurangi. 10 dikurangi 6 hasilnya 4, 12 kurangi 8 hasilnya 4, sehingga menjadi A pangkat 4 kali B pangkat 4. Kita bisa menyederhanakan dengan menggunakan sifat 4, yaitu A pangkat M kali B pangkat M bisa disatukan, ini A B dipangkatkan M, sehingga A pangkat 4 kali B pangkat 4 menjadi AB pangkat 4. Itu ya anak-anak. Nah, itu diantaranya contoh soalnya. Nah, nanti untuk latihannya ya, kamu bisa melihat ini latihannya. Masih ada satu contoh lagi. Oke, satu contoh lagi, misalnya tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Ini anak-anak perhatikan ya, ini merupakan persamaan bilangan berpangkat. Persamaan bilangan berpangkat ini di ruas kiri adalah 8 pangkat 2x plus 4 sama dengan 16 pangkat x plus 5. Nah, sekarang kita harus mencari hubungan antara ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri dan ruas kanan jelas pangkatnya tidak sama. Ruas kiri dan ruas kanan, ini ada 8, ini ada 16. Bisa diubah menjadi bentuk perpangkatan. 8 itu dengan bilangan pokok 2 menjadi 2 pangkat 3, 16 menjadi 2 pangkat 4. Nah, sehingga bentuknya bisa diubah menjadi seperti ini ya, 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2x plus 4 sama dengan 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi
X plus 5. Nah, masih ingat digunakan sifat 3. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan, sehingga akan menjadi 2 pangkat 3 kali 2X plus 4. Yang ruas kiri, yang ruas kanan 2 pangkat 4 dikali X plus 5. Nah, sehingga pangkatnya kita kalikan menjadi 2 pangkat 6X plus 12 sama dengan 2 pangkat 4X plus 20. Nah, sekarang kita bisa mengeliminasi bilangan pokoknya. Ini dieliminasi, ini dieliminasi, dihilangkan. Eliminasi itu dihilangkan, sehingga yang tersisa pangkatnya saja anak-anak ya. Sehingga menjadi 6X plus 12 sama dengan 4X plus 20. Sehingga kita bisa menyelesaikan. Oh, ini menjadi apa Pak? Menjadi persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel ya, di situ mengandung satu variabel saja, yaitu X, pangkatnya 1. Nah, makanya dinamakan persamaan linear satu variabel. Nah, menyelesaikan persamaan linear satu variabel bagaimana Pak? Nah, dikumpulkan suku yang sejenis yang mengandung variabel itu ditaruh di ruas kiri, misalnya ini 6X, oh ini ada 4X, dari penjumlahan pindah menjadi pengurangan. 6X dikurangi 4X 20, ini 12 berpindah ini dari penjumlahan menjadi pengurangan, sehingga menjadi 6X dikurangi 4X sama dengan 8. Oh, 2X sama dengan 8, ini perkalian, 2 kali X sama dengan 8, maka X nya dari perkalian pindah menjadi pembagian. Oh, ini maaf Pak Mas Juli salah ini ya, ini seharusnya 8 dibagi 2. Nah, ini 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, ini keliru Pak Mas Juli ya, ini tadi nulisnya terlalu cepat. Nah, sehingga 2X sama dengan 8 itu sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, maaf ya, paham ya anak-anak? Oke, itu adalah contoh soal tentang bilangan berpangkat. Untuk latihannya nanti bisa di screenshot atau nanti akan saya kirimkan lewat grup WA kelas ya. Ini latihannya. Nah, ini latihannya nanti ada 3 ya, ada 4 ya. Ini di belakang satu lagi. Ini coba anak-anak di screenshot dulu latihannya. Nah, kalau tidak nanti akan saya kirimkan latihannya. Kalau misalnya tidak sempat men-screenshot, nanti akan saya kirimkan ke grup WA. Ini latihannya 1, 2, 3. Oke, di screenshot saya beri waktu sampai 5. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Crack. Nah, ini saya lanjutkan. Ini latihan berikutnya. Nah, ini ya. Ini yang nomor 4. Ini yang nomor 4 dan nomor 5. Nah, ya, latihannya nomor 4 dan nomor 5. Perhatikan petunjuknya, bisa kamu lihat. Ini petunjuknya gunakan sifat 4 dan 3. Ini petunjuknya gunakan bentuk aljabar ya. Nah, saya hitung sampai 3 untuk screenshot ya. 1, 2, 3. Crack. Oke anak-anak, ini pelajaran hari ini ya. Nanti kalau misalnya kamu masih kesulitan, bisa konsultasi lewat FT video call dengan Pak Mas Puri atau lewat WA ya. Untuk tugasnya ya 1 sampai 5 ini nanti saya berikan link ya, sehingga kamu bisa mengupload ya, bisa menguploadnya ke dalam link tersebut ya, sehingga Pak Mas Puri bisa mengkoreksinya, ini sudah benar atau masih perlu pembenahan. Oke ya anak-anak, itu dulu ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.